Ayo kita bahas. Lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat 5 Maret 1909, Syahrir bukan berasal dari keluarga bangsawan militer, melainkan kaum terpelajar. Sejak belia, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa. Pendidikan membawanya jauh melintasi samudra, ke negeri penjajah, Belanda. Di Universitas Leiden, ia tak hanya menyerap ilmu hukum, namun juga mengasah gagasan tentang keadilan dan kemerdekaan. Bersama Muhammad Hatta, ia aktif dalam pergerakan mahasiswa, berdiskusi, berdebat, dan merajut mimpi akan sebuah Indonesia yang merdeka. Ketika kembali ke tanah air, api perjuangan Syahrir tak padam. Bersama Hatta, ia mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia, PNI baru, sebuah gerakan yang berfokus pada pendidikan politik rakyat, mencerdaskan bangsa agar mampu berjuang atas kesadaran sendiri. Tentu saja, aktivitas ini tak luput dari pengawasan Belanda. Pada tahun 1934, Syahrir ditangkap. Pengasingan demi pengasingan ia lalui. Bovendigul, hingga ke Pulau Indah namun terpencil, Banda Neira. Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan berkumandang. Namun, kemerdekaan itu tak datang begitu saja. Ancaman dari Belanda yang ingin kembali, dan gejolak di dalam negeri yang masih panas, menuntut kepemimpinan yang kuat. Pada 14 November 1945, Sultan Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Sebuah posisi kunci di tengah pusaran revolusi. Namun, jalan diplomasi Syahrir tidak selalu mulus. Ia dituduh terlalu kompromis, bahkan lunak, oleh kelompok-kelompok yang lebih radikal, seperti Persatuan Perjuangan yang dipimpin Tan Malaka. Mereka menuntut kemerdekaan 100%, tanpa kompromi sedikitpun. Ketegangan memuncak, bahkan berujung pada peristiwa penculikan Syahrir di Surakarta pada Juni 1946. Sebuah episode kelam yang menunjukkan betapa panasnya politik di awal kemerdekaan. Pasca pengakuan kedaulatan, peran Syahrir memang tak lagi sebagai Perdana Menteri. Namun, ia tak pernah berhenti menyuarakan kebenaran. Di era demokrasi terpimpin, pandangan kritisnya justru membawanya pada ujian terberat. Pada Januari 1962, Syahrir ditangkap. Dituduh terlibat subversi, ia mendekam di penjara tanpa proses pengadilan yang jelas. Dalam kondisi sakit parah, Syahrir dibawa ke Swiss untuk berobat. Di sanalah, pada 9 April 1966, sang pemikir dan diplomat ini menghembuskan napas terakhir. Sebuah ironi, ia yang berjuang untuk kemerdekaan, justru meninggal dalam tahanan republik yang ia turut lahirkan. Sultan Syahrir akhirnya dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Warisannya bukan hanya sekadar jabatan atau perundingan, namun juga pemikirannya yang modern. Mengenang Sultan Syahrir adalah mengenang sisi lain dari perjuangan kemerdekaan. Sisi yang berbicara tentang pentingnya ilmu, diplomasi, dan kemanusiaan di tengah badai revolusi. Sebuah pelajaran berharga bagi kita, generasi penerus bangsa. Demikianlah kisah tentang Sultan Syahrir, sang nahoda pertama di lautan badai revolusi.